Halo, welcome everyone. Sorry, ah, jangan dulu. Oke, udah lama ya nggak lama juga ya, kemarin-kemarin kan kita udah bikin mapping nih tentang goal akan kemana, cuman memang ternyata sideways gitu ya. Nah kita, sekarang sorry ya gelap. Ini juga sambil live di Telegram saya ya, buat teman-teman yang belum masuk ke dalam grup Telegram, langsung aja, klik nanti link di deskripsi ya buat masuk ke dalam Telegram grupnya. Nah, buat teman-teman kita hari ini mau ngapain? Hari ini kita mau mapping gold untuk minggu depan ya, mau kemana nih gitu ya. Sekarang kita langsung aja eksekusi ke TradingView. Alright, nah ini adalah gold ya, kemarin gold ini kita ada sell ya di 2044 kemarin. Dan sekarang ada di 2021 ya. Kita coba lihat goldnya. Kita pakai oke, daily goldnya close bearish ya. Close bearish, kita lihat weekly-nya juga bearish ya, bearish. Nah, monthly-nya kita lihat masih bearish, terpantau bearish. Oke, sekarang kita coba mapping dulu ya. Kita di sini punya 2062 ini punya resisten ya. Punya resisten. Kemudian ada apa lagi? Oke, kita di sini punya nah, 2026 punya support. Kita turun ke weekly. Oke, ini adalah support break ya 2044. Kita adjust, kita adjust. Oke, terus mana lagi? Oke, sekarang kita punya 2017. 2017 kemudian kita punya lagi di 2003, 2003, 2004 ya. Oke, sekarang kita pindah ke daily. Nah, oke, di daily kita punya informasi apa? Oke, di sini adalah area signifikan levelnya ya. Ketika nyentuh di area ini, kalau tembus body dia akan lanjut naik, tapi kalau dia reject dia akan lanjut turun. Oke. Nah, sekarang kita di sini punya support ya di 2024. Support break ya, support break. Kemudian kita di sini punya resisten 2035, 2035, oke, 2035, 2036. Sekarang kita ke 4 jam, kita adjust, ya, oke, di 2024. Kemudian ini kita adjust di 2015 ya. Ini kita adjust juga di 2004. Oke, so ini adalah range gold ya untuk minggu depan gitu ya. Sekarang harga di 2024. Oke. Kalau kita lihat weekly, weekly-nya close merah. Oke, daily-nya juga close merah. Ini gitu ya. Biasanya selama dalam seminggu itu market itu bisa pullback dulu gitu ya. Pullback untuk in the next day ya gitu ya. Sisa dari dalam seminggu gitu ya, misalnya dari Senin sampai Selasa pullback, sisanya Rabu sampai Jumatnya lanjutin trennya, biasanya kayak gitu ya. Ini akan melanjutkan penurunannya. Nah, kita nggak tahu nih di mana. Cuman kita bisa punya area-area mapping ketika kita turun time frame. Ya, nah, hapus dulu. Nah, di mana aja tuh kira-kira? Oke, kita sekarang adjust dulu ya. Kita adjust di sini.
Kemudian kita punya di sini 2030. Nah, possible kemana? Oke, market possible turun ya, at least ke 2015. Cuman yang kita perlu tahu adalah apakah dia langsung turun atau naik dulu gitu ya. Kalau naik dulu ya bisa ke sini dulu gitu ya, baru nanti dia turun ya, atau ke 2037 dulu gitu ya, atau dia mau ke harga FOMC lagi misalnya ke 2052-an baru turun lagi. Nah, yang pasti ketika dia nge-break area sini ya, area 2020, 2020 ini turun ya. Dia bisa mantul sini untuk lanjut turun lagi dan dia main di range baru sekitar 2015 atau 2014 gitu. Bayangan aku adalah high-nya dia bisa terjadi di 2030, 2037, 2044, bahkan bisa sampai 2055, 2052 gitu ya. Yang kita perlu ikutin adalah price action-nya ketika harga melewati level tersebut. Misalnya harga break area 2025 dan closing candle di 2026 gitu ya. Saya contohin. Misalnya dia closing candle bullish. Nah, closing candle bullish kayak gini gitu. Kalau closingnya di atas 2025, 2026, kita tunggu harga retest dulu ke dalam. Nah, habis itu kita buy stop untuk ngikutin lagi marketnya next range-nya di mana, di 2030 ya, di 2030 gitu ya. Tapi gitu ya, tapi hapus dulu. Tapi kalau dia nanti di sini reject, terus dia bikin top wick gitu ya, terus lanjut turun, nah dia akan lanjut turun lagi next candle. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman perlu pahami apa? Perlu pahami price action-nya gitu. Oke. Jadi kuncinya adalah 2025 ini di break atau enggak, atau 2020 di break atau enggak. Kalau misalnya 2025 enggak di break dan dia bikin resisten, teman-teman bisa nge-sell dengan stop loss bisa di week dari resistennya gitu ya. Ya biasanya aku cari trading plan yang SL-nya nggak lebih dari 30 pips. Kemudian kalau mau lebih aman sell-nya adalah ketika dia break 2020, 2021 itu dan dia closing candle. Ketika dia retest, teman-teman bisa sell stop dengan ya bisa TP di sekitar 2015 gitu ya, punya range sekitar 50-an pips. Itu jadi teman-teman perlu apa? Perlu menunggu yang namanya price action ya. Nah, teman-teman perhatikan aja level-level yang ada di sini agar teman-teman bisa tahu nih mau kemana gold nanti gitu ya. Cuman possible gold akan melanjutkan penurunannya secara rata ya, bisa 2014, kemudian dia nanti bikin range lagi ke sini dan mungkin di akhir minggu bisa sekitar di 2004 atau di 2008 ya, minggu depan gitu dengan range barunya dia gitu ya.
Cuman kan kita nggak tahu ya, namanya gold kan, eee, pasti akan punya range yang panjang dan kuat ya. Kayaknya kan sideways-nya cukup lama gitu ya. Ya teman-teman perlu berhati-hati dan perlu perhatikan di mana level gold berada dan apa price action yang gold kasih buat kita, gitu. Oke, buat teman-teman di YouTube, eee, video ini akan langsung tayang juga hari ini. Dan buat teman-teman gitu ya, buat teman-teman yang belum masuk ke dalam grup Telegram, silahkan klik link di dalam, deskripsi, nanti kita bisa ngobrol, diskusi seputar, eee, gold atau pair yang lain gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol, kita bisa live thread juga di sana, pokoknya, masuk aja dulu ke dalam grup. Dan thank you juga buat selalu support, channel ini. Kalau teman-teman merasa bermanfaat channel ini boleh di-share, boleh di-like, di-subscribe, apalagi di komen dengan, apa namanya, apa sih yang pengen teman-teman tahu lagi gitu ya, biar aku juga bisa sharing lagi sama teman-teman tentang trading dan apa yang aku ketahui. Sekali lagi thank you, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.